Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Ahyan Arif. Kali ini saya akan mereview salah satu mixer atau alat pengaduk atau alat untuk mencampur. Ya, ini mixer biasa digunakan untuk membuat kue. Ya. Ya, ini adalah mixer mereknya Kirin, kemudian model KSM 390, tegangan 220 volt untuk listrik, kemudian daya yang digunakan adalah 220 watt. Ya, sebelum lebih jauh melangkah, saya akan memperkenalkan dulu bagian-bagian daripada mixer ini. Ya, ini adalah pengaduk. Di sini ada 4, 2 untuk pengocok telur. Jadi ini adalah pengocok telur, kemudian dilengkapi dengan yang satu dilengkapi dengan gerigi ini, yang satu tidak. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua ini adalah pengocok adonan. Ya, sama. Di sini ada gerigi, yang satunya tidak. Kemudian yang kedua ini adalah wadah adonan. Wadah adonannya seperti ini. Ini juga bawaan dari paketnya. Di sini juga ada gerigi-gerigi. Gerigi ini ada hubungannya dengan gerigi yang ada di pengocok ini. Nanti akan kita lihat bagaimana cara kerjanya. Itu untuk wadah adonannya yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah dudukan daripada mixer. Yang pertama dia berfungsi sebagai dudukan mixer, yang kedua juga berfungsi untuk dudukan wadah adonan. Jadi adonannya nanti masuk seperti ini di bawah sini. Kemudian di dudukan ini ada 2 tombol. Yang pertama yang ini adalah tombol untuk melepas bracket. Ya, seperti ini untuk membuka kunciannya. Kemudian yang kedua, tombol yang di atas ini adalah untuk memasang dan melepas mixer itu sendiri. Jadi pada saat akan dipasang, diletakkan, kita tekan tombol, kemudian kita lepas. Nanti akan kita praktekkan. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ini adalah mixer itu sendiri. Ya, ini adalah alat utama daripada mixer ini. Ini mesin pengaduk atau mixer. Ya, kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah tombol untuk turbo atau kecepatan tambahan daripada mixer ini ketika kita melakukan pengadukan nantinya. Ya, ini tombol turbo. Jadi ini digunakan jangan terlalu lama, cukup beberapa detik saja kemudian dilepas. Makanya sistemnya tidak mengunci. Kemudian yang kedua, yang ini adalah tombol pengatur kecepatan. Jadi di sini ada pengatur kecepatan. Ketika berada di posisi 0 itu berarti dia off. Ini 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 step atau tahapan kecepatan. Kemudian yang terakhir ini adalah tombol pelepas pengaduk. Jadi nanti pada saat melepas pengaduk, setelah dia masuk, untuk melepaskannya kita tinggal tekan yang ini, maka pengaduknya akan lepas. Kemudian yang terakhir ini adalah colokannya yang akan masuk ke listrik dengan voltase atau tegangan 220 volt. Oke rekan-rekan sekalian, saya rasa itu untuk bagian-bagiannya secara keseluruhan, baik daripada alat-alat pelengkap maupun alat utama daripada mixer ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk untuk cara pemasangan, di sini saya akan membacakan beberapa aturan. Yang pertama, mixer ini hanya digunakan untuk dalam ruangan, jadi usahakan tidak digunakan di luar ruangan, apalagi yang terpapar langsung dengan sinar matahari. Kemudian yang kedua, pastikan stop kontak atau colokan daripada mixer ini dicabut setelah digunakan, alat ini digunakan, atau pada saat membersihkannya. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan membersihkan mixer ini dengan cara mencelup atau mencucinya dengan air langsung. Jadi cukup menggunakan kain kering lalu membersihkannya. Kemudian selanjutnya, jangan meletakkan mixer dekat dari tempat yang dekat dengan sumber panas, misalnya kompor, listrik, oven, dan lain-lain. Berikutnya, jangan menyentuh pengaduk saat dia beroperasi atau pada saat berputar, baik itu pengocok telur maupun pengocok adonan ini, karena ini bisa melukai tangan Anda. Selanjutnya, dilarang menggunakan pengocok atau pengaduk telur dan adonan secara bersamaan. Maksudnya di sini kita memasang pengocok telur dan ya seperti ini. Ini sangat tidak disarankan. Kemudian yang terakhir, jika terjadi kerusakan atau alat ini tidak berfungsi, silakan hubungi service center daripada Kirin. Yaitu saya rasa beberapa hal-hal yang harus diperhatikan sebelum lebih jauh menggunakan mixer atau alat pengaduk ini.
Oke, selanjutnya kita langsung bagaimana cara pemasangan daripada alat ini. Yang pertama, kita memasang pengaduknya. Yang pertama, Anda perhatikan yang di sebelah sini yang ada geriginya. Jadi ini terhubung dengan nanti gerigi yang ada di dalam sini. Ya, untuk memasukkannya, caranya kita masukkan saja seperti ini. Kemudian di sini ada semacam lekukan yang akan masuk ke jalur lubang di dalam. Kita masukkan, kalau tidak pas bisa diputar sedikit, kemudian kita tekan masuk. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan yang kedua. Ya, setelah terpasang seperti ini, kita langsung pasang di dudukannya seperti ini. Jadi ini bisa secara otomatis seperti ini ya, sehingga terdengar bunyi klik. Untuk melepaskannya, tekan tombol ini, kemudian kita angkat ya. Untuk memasangnya tinggal tekan seperti ini. Oke ya, setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan wadah adonan. Sebelum memasukkan wadahnya, kita masukkan adonan dulu ke dalam sini, kemudian kita pasang di dudukannya ya. Caranya dengan menekan tombol yang ini, kemudian ini diangkat ke atas seperti ini ya. Bisa dilepas, ini akan terkancing, kemudian adonannya masuk dari bawah seperti ini. Kemudian ini kita tekan kembali, kemudian diturunkan seperti itu ya. Ini sudah terpasang. Setelah terpasang seperti ini, silakan ini dicolok ke sumber listrik ya. Saya colok ya seperti itu. Nah, tadi kita melihat ada gerigi, jadi ini terhubung dengan gerigi yang di dalam. Selanjutnya gerigi itu juga terhubung dengan gerigi ya, terhubung dengan gerigi yang ada di sini. Kemudian gerigi ini terhubung juga dengan gerigi yang ada di wadah adonan, sehingga pada saat ini berputar, maka wadah adonannya juga nanti akan ikut berputar. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke, kita tutup kembali seperti ini ya, sehingga terdengar bunyi klik. Nah, untuk menjalankannya kita tinggal menggeser tombol ini pada posisi 0 off, kemudian kita geser ke pos 1, maka dia akan berputar ya. Putarannya agak lambat ya, seperti itu. Nah, semakin kita geser ke kiri, maka dia akan semakin kencang ya. Yang ini juga akan ikut berputar. Oke, saya matikan. Kemudian di sini ada tombol turbo. Jadi turbo ini digunakan untuk kecepatan maksimal, tapi ini tidak disarankan untuk dipakai secara terus-menerus. Misalnya kita pakai di posisi 1 saja, kemudian kita ingin lebih mempercepat, ya kita bisa menekan tombol turbo ini beberapa saat. Ya, seperti itu rekan-rekan sekalian untuk fungsi turbonya. Saya ulangi sekali lagi. Ini di posisi 3, turbo, lepas. Ya. Untuk mematikannya kita geser ke posisi 0. Untuk melepas pengaduknya, kita lepas dulu mesinnya. Caranya dengan menekan tombol di belakang ini, kemudian kita angkat. Untuk melepas pengaduknya, kita tinggal memencet tombol yang ada di bagian atas ini. Ya, caranya seperti ini. Ya, secara otomatis ini akan terlepas. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman. Ya, kemudian informasi selanjutnya untuk cara pembersihan, silahkan Anda membersihkan alat-alat ini, alat-alat kelengkapan daripada mixer ini dengan menggunakan air. Bisa dicuci dengan sabun yang seperti ini, tetapi jangan dilakukan pada mesin ini cukup dilap kering saja. Jadi yang ini bisa direndam, dicuci dengan menggunakan sabun, begitupun halnya dengan yang ini. Oke rekan-rekan sekalian, saya rasa demikian review kita kali ini tentang mixer merek Kirin dengan model KSM 390. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan cantumkan di komentar bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Saya Ahyan Arif, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.